Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, perkembangan teknologi nano saat ini terus berkembang dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Pengembangan teknologi nano di negara maju seperti Jepang sudah berjalan lebih cepat bersama dengan sektor industrinya. Hal ini memicu Departemen Fisika MIPA UB untuk menghadirkan Profesor Tatsuhiko Aizawa dari Shibaura Institute of Technology Jepang untuk memberikan kuliah tamu mengenai nanoteknologi kepada mahasiswa. Menurut dosen Fisika UB Joko Heri, kehadiran Profesor Tatsuhiko ini sebagai ajang bagi mahasiswa MIPA untuk mengetahui lebih banyak perkembangan teknologi struktur nano yang dapat dikembangkan melalui riset kolaborasi bersama mitra dari Jepang. Selama 2 hari, Profesor Tatsuhiko akan berbagi ilmu kepada mahasiswa yang diharapkan dapat menambah pemahaman mahasiswa mengenai teknologi nano. Fakultas MIPA UB terus berupaya meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kajian dan riset teknologi nano. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pakar nanoteknologi Profesor Tatsuhiko Aizawa dari Shibaura Institute of Technology dalam sesi kuliah tamu selama 2 hari. Selain itu, MIPA melalui Departemen Fisika juga melakukan riset kolaborasi dengan Shibaura Institute dalam hal pengembangan teknologi nano yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Hari ini dan besok kita akan, biasanya ya sebenarnya ini sudah dilakukan beberapa kali sejak tahun 2004. Nah, hari ini dan besok kita akan adakan kuliah tamu itu kembali ya setelah pandemi. Ya, beliau ini expert di bidang material science ya dari Jepang ya. Dan pada hari ini kita membicarakan tentang nano atau microstructure ya. Jadi yang itu sangat berguna untuk banyak aplikasi ya, utamanya untuk heat transfer ya, tema kali ini ya. Kalau besok kita akan membicarakan hal yang sedikit berbeda tentang manufacturing ya. Nah, pemirsa, pakar teknologi nano dari Shibaura Institute of Technology Jepang menjelaskan mengenai desain material teknologi dalam heat transfer kepada mahasiswa MIPA UB dalam kuliah tamu selama 2 hari. Pada hari pertama, Profesor Tatsuhiko menjelaskan material nano dalam kaitannya dengan heat transfer, sedangkan pada hari kedua, pakar dari Jepang ini akan menjelaskan manufaktur teknologi nano. Berikut penjelasan Profesor Tatsuhiko kepada UB TV. Selama 2 hari, pakar teknologi nano dari Shibaura Institute of Technology Jepang, Profesor Tatsuhiko Aizawa, memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa fisika MIPA Universitas Brawijaya. Pada kuliah pertama, Tatsuhiko menjelaskan mengenai material nano dalam heat transfer. Dalam kuliah tamu tersebut, Profesor Tatsuhiko didampingi oleh dosen fisika UB Joko Heri yang membantu kelancaran sesi kuliah tamu. Micro and nanotexture works well to change the surface or interface conditions. In heat transfer, every heat is transferred to the media through interface. So due to the flat surface to change to the microtexture interface, the heat transfer behavior can be also controlled. For example, in boiling transfer, the generation or nucleation of the vapors are completely changed from the flat surface and to the microtexture surface.
Another example can be seen in heat radiation. Heat radiation is a typical emission of the IR waves from the source to the outside environment. In usual, the high temperature heat source is necessary to generate the IR waves through heat radiation. But today's talk is concerned with low temperature heat radiation. Pemirsa, pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih menemukan beberapa kejadian 1 KK beda TPS. Temuan ini dikhawatirkan dapat berpotensi mengurangi partisipasi pemilih. Menanggapi temuan Panwas Kelurahan tersebut, anggota Bawaslu Kota Malang Muhammad Hanif Fahmi mengaku akan segera berkoordinasi dengan KPUD. Hal ini dilakukan karena pada pemilu 2024 petugas Pantarlih tidak dapat langsung mengganti lokasi TPS seperti pada pemilu sebelumnya. Kewenangan pemilihan data pemilih pada tahun 2024 ini berada di tangan KPUD sehingga terhadap temuan 1 KK beda TPS pihaknya akan segera membahas hal tersebut sebagai langkah antisipasi. Pelaksanaan coklit yang sudah berlangsung 1 minggu di Kota Malang menemukan fakta adanya data pemilih dalam 1 kartu keluarga namun berada pada TPS yang berbeda. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi angka partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Kota Malang. Badan Pengawas Pemilu Kota Malang akan segera menindaklanjuti hal tersebut dengan membahas bersama KPUD Kota Malang yang memiliki wewenang pada pemilihan data pemilih dan TPS. Kalau kami baca di aturan gitu ya, di PKPU-nya, PKPU 7 tahun 2023 dan KPT 27 tahun 2023 itu memang Pantarlih tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk mencoret daftar pemilih atau pemilih yang berada terpisah kakaknya, sehingga ini menjadi kewenangan KPU Kota. KPUD Kota. Kemarin kalau pemilu yang dulu itu memang PPS yang memilah pemilih ini diletakkan di TPS mana. Tetapi tahun ini pemilu ini PPS itu daftar pemilih itu sudah dipilah oleh KPUD Kota. Sehingga nanti kami akan segera rapat koordinasi dengan KPUD Kota untuk menyikapi temuan-temuan kami di lapang. Kita akan coba cari solusinya seperti apa sehingga tidak ada kasus-kasus seperti ini. Mumpung coklit ini masih berjalan baru 1 mingguan. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Kota Malang mensosialisasikan posko kawal hak pilih. Komisioner Bawaslu Kota Malang Muhammad Hanif Fahmi menjelaskan posko ini memiliki fungsi sebagai sarana aduan maupun informasi agar warga dapat berpartisipasi dalam mengawal data hak pilih. Hanif menjelaskan warga yang sudah memenuhi syarat hak pilih namun belum terdata atau merasa bahwa lokasi TPS jauh dari rumah dapat menginformasikan melalui posko tersebut secara online maupun offline. Dengan adanya posko ini diharapkan semua warga yang sudah memiliki hak pilih dapat terdata dengan akurat dan mendapat TPS yang dekat dengan domisilinya. Posko Kawal Hak Pilih merupakan layanan yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu agar masyarakat yang sudah memiliki hak pilih namun belum terdata dapat terfasilitasi. Informasi dan aduan warga dapat dilakukan secara online atau dengan mendatangi kantor Bawaslu.
Keberadaan posko ini akan terus disosialisasikan agar dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai salah satu media partisipasi warga dalam ikut mengawal proses pemilu 2024. Kami di Bawaslu sudah membentuk posko kawal hak pilih. Nah, ini nanti akan kita sosialisasikan bahwa hak pilih ini memang harus dikawal bersama-sama dengan masyarakat. Nah, kemudian di peraturan KPU juga ketika menemukan hal yang misalnya pemilih itu tidak terdaftar di TPS yang dekat rumah misalnya, atau di lokasi secara geografis itu memungkinkan untuk memilih, mereka diminta untuk melaporkan ke KPU atau juga nanti bisa ke kami Bawaslu. Ini akan kami sosialisasikan terus bahwa pemilih harus bersama-sama mengawal hak pilihnya, bisa lewat secara online ataupun datang ke kantor kami. Gerak cepat yang dilakukan oleh International Office UB untuk memberikan layanan dan bimbingan kepada mahasiswa yang akan mengikuti seleksi program ISMA 2023. Hal ini dilakukan karena jadwal seleksi tahun ini lebih awal dibandingkan dengan tahun 2022. Direktur International Office UB Didik Hartono menjelaskan gerak cepat timnya juga menggandeng para alumni program ISMA sebagai mentor dan motivator bagi para mahasiswa yang akan mengikuti seleksi. Mentoring dan motivasi ini penting agar mahasiswa mengetahui berbagai hal mengenai alur, proses hingga situasi perkuliahan di kampus luar negeri. Didik berharap dengan motivasi ini akan memberikan semangat dan kesiapan mahasiswa UB dalam mengikuti proses seleksi program ISMA. Para alumni program I-ISMA dari Universitas Brawijaya dilibatkan sebagai motivator dan mentor bagi mahasiswa yang akan mengikuti seleksi program tahun 2023. Keterlibatan mereka diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesiapan para mahasiswa dalam mengikuti seleksi yang berlangsung dengan ketat. International Office UB berharap dengan peran alumni akan meningkatkan jumlah mahasiswa UB yang lolos program I-ISMA. Pendaftaran program I-ISMA 2023 ini akan berlangsung hingga 1 Maret 2023. Proses seleksi program meliputi seleksi administrasi, tes kemampuan bahasa Inggris, dan wawancara. ISMA itu dibuka pendaftaran tanggal 8 Februari sampai dengan 1 Maret tahun 2023. Tapi sosialisasi sudah kita laksanakan sebelumnya, jauh-jauh itu sudah sudah didengungkan bahwa adakan program ISMA, dan ini maju sekali dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu bulan Maret itu barusan dibuka ya nggak salah, dan bulan April itu sudah mulai proses. Sekarang ini maju 2 bulan, luar biasa. Jadi persiapan kita juga luar biasa, lebih cepat lagi. Bahkan seperti yang disampaikan Mas Sidik tadi, bahwa kita sudah mengundang, pertama adalah mengundang alumni dari ISMA tahun 2022. Itu kita undang untuk memberikan exposure kepada adik-adik kelasnya, kepada juniornya, agar tahu apa sih program itu ISMA. Program ISMA itu seperti apa, cara mendaftarnya bagaimana, kemudian experience-nya kuliah selama 1 semester di luar negeri itu seperti apa. Besarnya minat mahasiswa Universitas Brawijaya untuk mengikuti program ISMA mendapat apresiasi dari Dikti Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Direktur International Office UB Didik Hartono. Menurutnya pihak ISMA Dikti Jakarta mengaku terkejut dengan hadirnya ratusan mahasiswa UB yang ikut dalam berbagai sesi sosialisasi ISMA. Kehadiran mereka menandakan bahwa program ISMA merupakan program yang menarik dan memberikan manfaat besar bagi mahasiswa. Oleh karena itu, International Office UB tidak hanya memberikan ruang sosialisasi, namun juga layanan dan pendampingan bagi peserta melalui pelatihan tes Duolingo, pelatihan menulis esai, dan menghadapi wawancara seleksi ISMA.
Ratusan mahasiswa UB hadir dalam setiap sesi kegiatan sosialisasi IISMA menjadi apresiasi tersendiri bagi pihak IISMA Dikti Jakarta. Menurut pihak Dikti, mahasiswa UB memiliki antusias yang tinggi dengan didukung oleh pihak kampus melalui International Office yang memberikan layanan dan bimbingan pada peserta program IISMA tahun 2023. Ini menjadi bentuk dukungan yang positif agar mahasiswa memiliki kesiapan yang tinggi dalam mengikuti program perkuliahan di luar negeri. ISMA itu dibuka pendaftaran tanggal 8 Februari sampai dengan 1 Maret tahun 2023. Tapi sosialisasi sudah kita laksanakan sebelumnya, jauh-jauh itu sudah sudah didengungkan bahwa adakan program ISMA, dan ini maju sekali dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu bulan Maret itu barusan dibuka ya nggak salah, dan bulan April itu sudah mulai proses. Sekarang itu maju 2 bulan, luar biasa. Jadi persiapan kita juga luar biasa, lebih cepat lagi. Bahkan seperti yang disampaikan Mas Sidik tadi, bahwa kita sudah mengundang, pertama adalah mengundang alumni dari ISMA tahun 2022. Itu kita undang untuk memberikan exposure kepada adik-adik kelasnya, kepada juniornya, agar tahu apa sih program itu ISMA. Program ISMA itu seperti apa, cara mendaftarnya bagaimana, kemudian experience-nya kuliah selama 1 semester di luar negeri itu seperti apa. Pemirsa, Universitas Brawijaya dan Shibaura Institute of Technology Jepang melakukan kolaborasi riset bersama dalam bidang nanoteknologi. Dosen Fisika UB Joko Heri PhD menjelaskan bahwa kehadiran Profesor Tatsuhiko bukan hanya memberikan kuliah tamu, namun juga membangun kerjasama riset bersama dosen dari Universitas Brawijaya. Menurut Joko, teknologi nano saat ini terus berkembang dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga keilmuan nano ini harus dapat dikuasai dalam mahasiswa program sarjana hingga doktor. Melalui kuliah tamu dan riset bersama ini, diharapkan UB tidak ketinggalan dalam pengembangan dunia nanoteknologi, namun dapat memunculkan inovasi dan hasil riset dalam bidang teknologi nano yang dapat diharapkan. Pengembangan keilmuan nano di Universitas Brawijaya tidak sebatas menjadi materi kuliah, namun menjadi riset bersama dengan mitra dari Shibaura Institute of Technology Jepang. Saat ini MIPA UB terus menjalin komunikasi dengan mitranya dalam menjalankan riset tersebut. Riset kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi nano yang dapat dihilirisasi sehingga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Ya, kita open S1, S2, S3 karena kita yakin itu mahasiswa punya cara pandang ya. Yang penting itu mereka memahami bahwa ilmu sains ya, terutama di nano material atau nanoteknologi ini itu bisa bermanfaat untuk banyak aplikasi ya, tergantung kita idenya mau kemana. Kalau kehadiran dari Prof. Tatsuhiko ini di sini ini, apakah untuk kuliah tamu ini atau mungkin ada juga riset lain yang sedang dikerjakan dengan beliau? Ya, selain kuliah tamu kita melakukan research, we are doing research ya. Together ya, melakukan riset bersama ya. Ya kita sudah sejak lama itu ada kolaborasi. Pemirsa, ekspor produk Jawa Timur pada bulan Januari 2023 ke Jepang dan Uni Emirat Arab mengalami peningkatan. Menurut Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiwan, ekspor ke negara Jepang mengalami peningkatan sebesar 12,79 juta US dollar dan ke Uni Emirat Arab meningkat 8,23 juta US dollar. Selain kedua negara tersebut, ekspor Jawa Timur juga mengalami peningkatan ke Vietnam, Hong Kong, dan juga Italia. Selain peningkatan, terdapat juga negara tujuan ekspor yang mengalami penurunan, yakni Swiss, Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, dan Finlandia. 5 negara tujuan ekspor Jatim mengalami peningkatan pada Januari 2023. Negara yang mengalami peningkatan meliputi Jepang, Uni Emirat Arab, Vietnam, Hong Kong, dan Italia. Ekspor terbesar Jatim didominasi oleh produk non-migas, meliputi produk kimia, farmasi, kimia anorganik, hingga besi dan baja. Ekspor negara tujuan ya, ini terjadi peningkatan
ke negara Jepang ya. Jadi ke negara Jepang ini yang tertinggi yaitu kenaikannya sebesar 12,79 juta US dollar. Kemudian ke Uni Emirat Arab ini meningkat 8,23 juta US dollar, Vietnam 6,77 juta US dollar, Hong Kong juga naik 6,10 juta US dollar, dan Italia naik 3,56 juta US dollar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Mada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.